Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-halalu bayyin wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi yang halal itu jelas, kata Rasulullah. Kemudian yang haram itu juga jelas. Jadi dari mana kita tahu halal haram itu? Dari Al-Quran dan hadis. Jadi artinya dalam Al-Quran sudah dijelaskan ini yang haram, yang ini yang halal. Dalam hadis juga demikian. Jadi dijelaskan mana yang halal, mana yang haram. Makanya wa bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi di antara halal dan haram itu syubhat namanya. Maka ada sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu sebagian ulama mengatakan tuntutlah ilmu itu wajib. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap pribadi muslim. Wajibnya apa? Sebahagian ulama mengatakan menuntut ilmu halal dan haram. Untuk mengetahui keberadaan halal dan haram itu wajib. Jadi makanya kita menuntut ilmu mengetahui ini halal atau haram. Makanya melalui Al-Quran dan Sunnah. Karena ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ajarkan saya bagaimana supaya doa saya itu diistijabah oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, hadis ini dari Imam At-Tabrani, "Attib mat'amaka tustajab da'watuk." Jadi perbaiki dulu makanan kalian. Jadi makanannya diperbaiki. Jadi artinya apa? Kalau ada makanan haram di situ, jadi maka doanya tidak diistijabah. Karena Rasulullah mengatakan, perbaiki dulu makananmu. Jadi atib di sini berasal dari kalimat thayyibat. Thayyibat itu yang baik-baik. Jadi yang dimaksudkan dengan yang baik-baik apa? Kita tidak mengambil punya orang lain, tidak merampas punya orang lain. Jadi artinya tidak menzalimi orang lain. Jadi kalau kita menzalimi orang lain, itu artinya makanan yang kita makan itu berpengaruh pada doa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal pembahasan kita ini Imam Al-Ghazali beliau mengutip sebuah ayat di dalam surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Jadi makanlah kamu itu yang baik-baik, kemudian baru beramal saleh. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ayat ini mendahulukan makanan yang baik baru beramal. Ya. Jadi kita ini perbaiki dulu makanannya dulu, baru kita beramal saleh. Untuk apa kita amal saleh kalau makanannya itu tidak baik? Fudail bin Iyad itu di dalam kitab beliau, dalam buku beliau, apa kata beliau? Yang dikatakan amal saleh itu kan dua. La budda ayatawaffar syartani asasiyani. Jadi harus ada dua syarat. Syarat yang pertama itu al-ikhlas. Jadi ikhlas dalam beribadah. Maka kalau tidak ikhlas dalam beribadah, maka ibadah itu mardud, ditolak. Tapi juga tidak kurang dari satu yang lagi, shawab. Shawab itu benar. Amal ibadah yang kita lakukan itu, jadi yang pertama itu dia ikhlas karena Allah, yang kedua shawab. Kalau kurang di antara dua ini, fa amaluhu mardud, amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Amal saleh yang dua-dua syarat tadi, kalau seandainya makanannya tidak baik, maka ibadahnya juga ditolak oleh Allah. Jadi kalau dia ikhlasnya sudah luar biasa, dia ikhlas beribadah karena Allah. Kemudian yang kedua, amal ibadah yang dilakukan itu benar, salatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, semua benar. Atau proses hajinya benar,
dia ikhlas karena Allah, hajinya juga benar, ibadah hajinya juga benar. Tetapi yang pertama apa? Makanannya yang tidak benar, maka fa'amaluhu mardud. Jadi makanya walaupun cerita tentang ikhlas, cerita tentang amal ibadah itu benar, kalau seandainya makanannya tidak benar, maka kalau sesuai dengan surah Al-Mu'minun tadi, maka ibadahnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Jadi makanlah kalian yang baik-baik. Yang baik-baik ini ada dua. Dalam tafsir itu dua. Yang pertama baik secara fisik, kemudian yang kedua baik secara halal atau haram. Ada juga makanan baik makanan, manuknya ngget, buah-buahan bagus, tapi kita curi punya orang lain, berarti tidak baik juga. Atau makanan itu bagus, halal, ada masalah, tapi kurang baik bagi tubuh kita, anaget, Jadi makanya thayyibat itu mengandung dua makna. Thayyibat yang pertama, dia baik secara fisiknya, jadi ini buah-buahan ini baik, ayam ini bagus, tidak ada penyakitnya. Kemudian yang kedua apa? Thayyiban yang kedua adalah halal, jadi tidak haram. Landasan yang kedua, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini surah Al-Baqarah ayat 188. Jadi makanya ayat suci Al-Quran ini, jadi saya tidak membantah juga kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa hadis itu hadis dhaif. Ada beberapa hadis itu mungkar, yang lebih parah hadis mungkar. Tetapi kita tidak perlu ragu lagi, karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sudah ditakhrij hadisnya. Jadi kita tahu. Jadi ini kita pilih-pilih saja. Kalau hadis mungkar tidak kita baca lagi. Paling-paling nanti hadis dhaif, ada berapa hadis dhaif. Untuk apa? Litarghib fil amal. Untuk motivasi dalam beribadah. Tapi kalau yang kitab-kitab dulu itu, Ihya Ulumuddin dulu itu tidak diklarifikasi hadis ini apakah hadis sahih, apakah hadis dhaif atau hadis mungkar. Mana contoh hadis mungkar di dalam kitab ini Ihya Ulumuddin? Barang siapa yang makan halal selama 40 hari, karena ini teori Imam Al-Ghazali ini. Imam Al-Ghazali beliau punya teori begini. Artinya teori itu kan orang-orang dulu itu, uru-uru malim itu, mereka kan sudah terbiasa sudah pengalaman. Jadi makanya ada sebuah hadis ini mungkar. Hadis mungkar, kenapa namanya bisa mungkar? Di salah satu perawinya mungkin ada seorang pembohong. Maka setelah diklarifikasi hadis ini hadis mungkar. Bunyinya begini. Ini ada di dalam ini, Ihya Ulumuddin. Jadi artinya bukan berarti kita ketemukan hadis mungkar di sini, kita ketemukan hadis dhaif, kemudian kita tidak ingin melihat bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali, tidak. Barang siapa yang makan halal selama 40 hari berturut-turut, maka akan diberikan rahmat dan keberkahan pada diri dia. Hadis ini mungkar. Walaupun nanti ada hadis lain yang bunyinya hampir sama seperti ini. Jadi yang dikatakan hadis mungkar itu lafadznya itu ada sebuah lafadz yang tidak pernah Rasulullah katakan. Ini hadis ini agak panjang sedikit. Nanti ada juga modelnya isinya hampir seperti itu, Jadi selama 40 hari dia terus membiasakan diri, itu ada juga hadis seperti itu. Jadi kalau model seperti ini yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali seperti ini adalah hadis mungkar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis dhaif. Jadi kita jangan melihat dhaifnya hadis itu karena hadis itu kalau kita lihat dari isinya kan ada 3. Jadi hadis sahih, kemudian yang kedua hadis hasan, kemudian yang ketiga hadis dhaif. Jadi sahih, hasan, dhaif. Bahkan ada hadis itu hadis sahih hasan. Apa maksud sahih hasan? Sahih hasan, sebagian melihat hadis ini sahih. Sahih itu artinya tidak perlu dilakukan lagi. Sebagian melihat dia pada martabat yang kedua, hasan. Nanti beda lagi hadis kalau dilihat dari jumlah perawinya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis masyhur. Jadi nanti yang meriwayatkan hadis itu contoh, innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini tidak ada yang protes lagi nih. Ini hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam satu tabaqah itu hampir 10 orang lebih.
yang mendengar hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini. Terus tabaqah yang kedua 10 orang, tabaqah yang ketiga 10 orang. Jadi artinya maka dinamakan dengan hadis mutawatir, ya. Hadis mutawatir. Artinya tidak perlu kita ragukan lagi. Makanya hadis dhaif itu hadis pada level yang ketiga. Hadis sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif. Jadi dhaif ini begini. Di antara rentetan perawi itu ada aib. Aib kan lagi aib katanya apa itu mencucikan. Jadi aib para perawi hadis itu contoh begini. Ketika salat maksudnya sering terlambat salat itu dianggap aib. Ya. Kan uruhan atau mayang betalah nih. Jangan nanti ini hadis dhaif sebab apa? Di antara perawinya itu ada yang berbuat maksiat. Jangan terbayang maksiat kita itu dia mencuri, tidak. Jadi maksiat dia itu apa? Maksiat dia terlambat salat. Jadi terlambat salat dia salat zuhur tetapi terlambat. Itu pun tidak selalu terlambat salat, ya. Tetapi hadis mungkar, ya, kalau hadis mungkar itu si fulan mengatakan an hadza, rupanya dia tidak pernah ketemu dengan ini. Dan di antara salah satu perawi itu memang dia pembuat maksiat, ya. Ini namanya hadis mungkar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Mana contoh hadis mungkar yang lain? Jadi contoh hadis mungkar yang lain, barang siapa yang dia itu tidak berpuasa di bulan suci Ramadan 1 hari saja, ya, maka dia tidak akan bisa menggantikan dengan puasa dahrun, ya, puasa dahri. Dia menggantikan selama 1000 tahun, 100 tahun, tidak sanggup, tidak bisa dia gantikan, Pak. Ini hadis mungkar, ya. Dia hadis mungkar. Kemudian ada lagi hadis yang diragukan itu, barang siapa yang berpuasa sumu tasihu. Kita nanti bisa melihat ada kumpulan hadis-hadis tentang puasa, baik itu mungkar, bukan dhaif lagi ini, kalau dhaif digunakan. Tapi hadis-hadisnya sudah hadis mungkar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang ini hadis dhaif. Hadis dhaif, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man sa'a ala ayalihi min hillihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang berusaha dia keluar rumah mencari rezeki untuk anak istrinya itu dari yang halal. Jadi kalau tidak halal dia tidak mau cari. Dia sudah dianggap fi sabilillah, ya. Kenapa fi sabilillah? Karena dia itu menafkahi anaknya, membesarkan anaknya, menafkahi istrinya dan keluarga-keluarganya dengan harta yang halal. Makanya ketika dia mencari yang halal itu kan perlu mujahadah, Ketika dia lihat yang haram maka dia tinggalkan yang haram. Ketika dia lihat yang halal maka terus dia cari yang halal, walaupun susah untuk mencari yang halal. Maka dalam hadis ini diungkapkan wa fahuwa kal mujahid. Berbeda kal mujahid dengan mujahid itu berbeda. Jadi jangan salah-salah kita, kan. Ini seperti apa namanya? Barang siapa yang berbuat begini, ini rata-rata hadis dhaif semuanya. Barang siapa yang berbuat begini, maka dia itu seperti, ya ini kalau banyak kita baca hadis itu, seperti sudah haji sekian kali, 100 kali haji. Maka kalau orang tidak memahami secara betul hadis ini, mabit tai haji le, tertuh kau cukup jai, lebih bagus kita buat ini saja. Kenapa hajinya sudah 100 kali? Kita jangan salah paham terhadap hadis itu dan hadis ini. Ini namanya tasbih di dalam ilmu balaghah. Tasbih di dalam tafsir Zamakhsyari. Jadi dalam tafsir Al-Kasyaf ini karang oleh Imam Zamakhsyari, ini model-model seperti ini namanya tasbih. Tasbih itu perumpamaan. Perumpamaan pahalanya itu dia mencari yang halal, dia dari pagi dia cari yang halal, walaupun ketemu cuma sedikit, ya. Dia seperti orang berjihad di jalan Allah. Bukan dia orang berjihad di jalan Allah, tidak. Pahalanya sama seperti orang berjihad di jalan Allah. Jadi ini namanya katasbih, namanya perumpamaan. Ini kita lanjutkan. Wa man talabad dunya halalan. Ya, jadi barang siapa, kalau tadi itu dia menafkahi anak istrinya. Dia menafkahi anak istrinya dari yang halal, dia seperti kal mujahid fi sabilillah. Tapi sekarang yang kedua, wa man talabad dunya halalan. Barang siapa mencari dunia. Ini tidak ada hubungan dengan anak istri. Ya, kalau tadi hubungan anak istri, kenapa? Kita memberikan anak istri itu dengan makanan yang haram. Kita berikan makanan yang haram, maka dia tumbuh nabatamin haram. Dia tumbuh dari yang haram. Maka setiap gerak-gerik dia semuanya itu
Yang haram tadi itu bisa mempengaruhi karakter dia. Maka nggak perlu heran dia, anu mi'nyo pokok keruhan, nggak perlu heran. Kenapa? Dia dibangun dari karakter yang haram. Dia dibangun dari uang yang haram. Kita mencari uang yang haram, kemudian kita berikan kepada anak dan kita berikan kepada istri kita. Yang anak ini nanti akan menuntut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menuntut kepada Allah. Kalau dia itu diberikan rezeki oleh ayahnya, diberikan rezeki oleh ibunya dari yang haram. Karena kalau dalam hadis Rasulullah, nabata min haram fanaru aula bihi. Jadi kalau ada daging itu tumbuh dari yang haram, sedikit saja kata Rasulullah, maka akan dibakar yang sedikit itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa man talaba dunya halalan fi afafin. Dia itu mencari yang halal fi afafin. Afafin itu apa? Afafin itu kalau di dalam bahasa Arabnya imtana'a an fi'lil munkarin. Daripada dia berbuat maksiat, daripada dia korupsi, dia buat ini buat itu, lebih baik dia yang halal tapi sedikit. Ya, yang halal tapi sedikit. Makanya ada salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i, ini sudah pernah kita ceritakan, mendatangi Imam Asy-Syafi'i. Apa kata muridnya? Wahai tuan guru, gaji saya 5 dirham. Nak cukup gaji saya 5 dirham wahai tuan guru. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, gaji kamu yang cocoknya 4 dirham saja. Kemudian muridnya mengatakan, tidak tuan guru, 5 dirham tidak cukup, kenapa engkau sudah mengurangi menjadi 4 dirham lagi wahai tuan guru? Akhirnya apa? Dengan terpaksa dia kurangi 5 dirham menjadi 3 dirham. Dia kembalikan kepada tuannya. Sebulan yang akan datang, dia menerima gaji 4 dirham. Dia protes lagi kepada Imam Asy-Syafi'i. Wahai tuan guru, sudah saya katakan, saya 5 dirham tidak cukup. Ini apa lagi 4 dirham? Tidak cukup wahai tuan guru. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kembalikan 1 dirham lagi kepada tuanmu. Kamu cocoknya gaji kamu 3 dirham. Wahai tuan guru, tidak masuk akal tuan guru. Ini sudah 4 dirham, kau kurangi lagi menjadi 3 dirham. Tidak mungkin tuan guru. Akhirnya apa? Dia mengambil 1 dirham lagi, dia serahkan kepada tuannya. Akhirnya gajinya 3 dirham. Bulan selanjutnya sampai beberapa pertemuan selanjutnya, ketika dia sudah menerima gajinya 3 dirham, dia tidak pernah lagi melapor kepada Imam Asy-Syafi'i. Setelah waktu yang lama, dia ketemu lagi dengan Imam Asy-Syafi'i. Apa kata pemuda ini? Wahai tuan guru, saya heran. Kenapa gaji saya 3 dirham cukup untuk saya hidup, tetapi gaji 5 dirham kenapa tidak cukup? Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kenapa 3 dirham cukup? Karena itu adalah uang halalmu. Di dalam uang halal itu letaknya keberkahan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya walaupun sedikit tapi berkah. Berkah itu apa sebenarnya? Berkah itu walaupun sedikit tapi cukup. Yang berkahnya Pak. Jadi kalau istilah istilah sufi itu, tasawuf itu, waktu berkah itu waktunya sedikit, tetapi kita bisa melakukan aktivitas apa saja. Waktu cuma 1 jam, tetapi dalam 1 jam itu kita bisa melakukan apa saja. Ini waktu berkah namanya. Ada orang yang tidak berkah waktunya, hanya berkah waktu 24 jam, tapi dia tak tahu mau lakukan apa. Hidup pupui-pupun. Dia selalu bingung dan bimbang dia. Padahal waktu luas sekali untuk dia. Inilah tanda-tanda orang yang tidak diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ada dalam sebuah hadis, ini hadis dhaif juga. Beruntunglah orang yang panjang umurnya dan diberikan keberkahan dari panjang umurnya. Jadi artinya yang perlu itu keberkahan, berkah umur. Untuk apa panjang umur tapi tidak berkah? Jadi artinya apa? Dalam waktu yang pendek apapun dia bisa lakukan di situ. Makanya keberkahanlah bagi orang-orang yang bertaubat. Padahal dia bertobat dalam waktu yang singkat saja. Tapi dalam waktu yang singkat itu dia bisa dekat dengan Allah, bertaubat dengan Allah dan meninggal di situ juga dalam keadaan husnul khatimah. Ini orang seperti ini, ya. Jadi dia mencari dunia, wa man talaba dunya halalan fi afafin, daripada dia mencuri, daripada dia berbuat maksiat, dia mencari yang halal, tapi susah dia cari yang halal, itu kana fi darajati syuhada. Dia itu pada level syuhada. Ini level syuhada artinya syuhada itu kan orang terhormat ya. Syuhada itu kalau dalam surah Ali Imran itu selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih syuhada Uhud. Makanya syuhada Uhud itu alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Bahkan diulang-ulang syuhada diulang-ulang. Ini orang seperti ini
Fit darajati syuhada. Jadi orang sudah level-level syuhada ni. Level-level orang-orang, kalau syuhada kan begini, dia berangkat dari rumah, berjihad di jalan Allah, apapun yang dia ini kan, jiwanya, hartanya, dia tinggalkan keluarganya. Kan susah sekali. Demikian pula orang yang mencari dunia yang halal dia cari, itu susah dia cari yang halal. Maka orang ini ibaratnya susah dia mencari yang halal, dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesempatan dia untuk berbuat maksiat, tapi dia tidak mau berbuat maksiat, untuk mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Maka dia sama seperti fit darajati syuhada. Jadi jangan kita samakan, tidak. Ini darajah ini namanya apa? Pada level-level syuhada. Inilah orang level-level syuhada namanya. Jadi kalau kita melihat ini istilah hadis, kemudian dijadikan oleh ahli sufi itu begini. Jadi tidak sama, memang tidak sama dengan syuhada, tapi levelnya pada level syuhada. Seperti kita melihat majrohta urungnya, level-level anbiya nya. Tapi dia bukan anbiya, dia bukan para nabi, tidak, jangan salah. Level dia itu level anbiya. Level dia itu level syuhada. Karena jarang orang mau seperti itu. Jarang orang mau mencari dunia, dia memilah-milah mana yang halal, mana yang haram, itu jarang sekali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ya, jadi ada hadis juga yang sudah pernah kita bahas. Ya, hadis ini bukan dhaif, ini hadis ini bukan dhaif, tapi levelnya di atasnya lagi. Ketika seorang pemuda itu dia naik ke atas bukit, dia menangis dan bertobat kepada Allah, dan dia berdoa kepada Allah minta diampuni dosanya. Ini ada seorang pemuda, dia naik ke atas bukit, dia berdoa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Hanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Malaikat bertanya, "Kenapa tidak engkau kabulkan ya Allah?" Dijawab oleh Allah, "Bagaimana saya kabulkan? Ketika dia berdoa kepada saya, malbasuhu haram." Itu pakaian yang dia pakai ketika dia menghadap saya itu haram itu. Makanya ada istilah begini, bahkan hadis ya. Kalau baju itu harganya 10 dirham, 1 dirham itu uang haram, nya sia-sia saja kita beribadah. Maka salatnya itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pakaian yang dia pakai untuk beribadah kepada Allah itu diperoleh dari yang haram. Makanya pemuda tadi walaupun dia bertobat kepada Allah, dia menangis di atas bukit itu, tetap tidak diterima tobatnya oleh Allah. Kenapa? Malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai itu berasal dari yang haram. Bagaimana caranya? Tanggalkan pakaian itu, pakai pakaian yang lain dulu. Artinya begitu sensitifnya kita kalau berdoa kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, kenapa saya sudah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, pekan lagi kabulkan ya Allah. Nyata cek doa lepanya. Jadi baik katanya ada kalian, pu Allah nak sayang lagi lon. Pu Allah nak peremun lelon, ya nama. Artinya kita disuruh muhasabah dan introspeksi diri. Oh berarti selama ini saya dari yang haram. Ini baju-baju ini dari yang haram. Maka tanggalkan pakaian ini, Pak. Baik tu oleh bajunya, Pak. Beli yang lain yang halal, gunakan pakaian itu dan beribadah dengan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pemuda ini tidak diterima apa? Ghudhiya min haram. Dia itu masih makan yang haram, ya. Jadi dia masih mengkonsumsi yang haram. Walaupun dia keluar air mata darah, tetap tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Dia masih mengkonsumsi yang haram. Dia berdoa. Lagi urung bina apa? Urung ribahnya. Ribah. Nanti sedang ribah. Astaghfirullahaladzim. Pulang. Habis astaghfirullah, pulang. Kiban. Kelanjutan je kiban. Habis berapa? Astaghfirullahaladzim. Dosa adanya. Habis kiban lamnya. Jadi dia astaghfirullah di situ juga. Ribah pun di situ juga. Bagaimana mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah astaghfirullah, kalau istilah Imam Ghazali, astaghfirullah, tinggalkan terus majelis itu. Tinggalkan terus. Ya. Jadi makanya Imam Ghazali mengatakan juga, ini bukan hadis tapi pendapat beliau. Jadi beliau mengatakan kalau seorang sudah terjebak. Jadi di situ ghibah orang lain, bagaimana yang harus kita lakukan? Beristighfar dalam hati, astagfirullah. Artinya kita menolak yang hal seperti itu. Jadi jangan pulang informasi la illallah. Ya, nemat. Pulang memang. Jadi makanya ada sahabat itu ketika ditegur oleh Rasulullah mengatakan tentang dosa ghibah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya tidak ghibah. Saya cuma mendengar saja ya Rasulullah, cukup mengatakan dengar ya Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Dosa mendengar ghibah, orang ghibah dan mendengar ghibah itu sama dosanya. Ya.
Jadi artinya walaupun kita tidak riba, tapi mendengar saja itu dosanya sama. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya pemuda ini tidak diterima, dia sudah mengatakan apa? Yarfa yadayhi fa yaqul ya Rabbi ya Rabbi. Dijawab oleh Allah, fa anna yustajabu lidzalik. Kalimat fa anna itu baik di dalam tafsir, di dalam hadis, di dalam bahasa Arab. Kalau anna itu ada begini, nun kemudian ada ya, fa anna bukan nun panjang, tidak. Fa anna yustajab, mustahil artinya. Jadi bukan sesungguhnya. Jadi jangan setiap kalimat anna artinya sesungguhnya, tidak. Jadi anna yang panjang anna itu sesungguhnya. Anna yang tidak panjang juga artinya sesungguhnya. Tetapi anna yang ada seperti ya setelahnya itu maknanya apa? Mustahil doanya itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sekarang kita lihat bagaimana kalau ada orang sudah mendapatkan harta haram, dia bersedekah dengan yang haram itu. Bagaimana itu? Ya. Seorang sudah korupsi, seorang sudah berbuat maksiat, menzalimi orang lain, supaya ingin membersihkan hartanya, ya tumbang ke masjid. Ya cok harta tumbang ke masjid. Dan yang kepu, ya pegeli harta. Pekan kali lu korupsi. Jadi gimana cara lu tumbang ke masjid supaya geli harta? Ini bagaimana ini? Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba malan min ma'thamin fa wasala bihi rahim. Ada orang sudah mendapatkan harta dengan cara dosa. Dia korupsi, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, mengurangi timbangan, sudah dia dapatkan harta itu. Dengan harta itu dia menghubungkan hubungan silaturahmi. Ya, dia apa? Juk ke nyo becut, ke je becut. Kan silaturahmi nanya Pak. Ya. Kata dia apa? Supaya baik tak dosa. Baik tak dosa, tak bagi-bagi dosa ke kau, Pak. Jadi mengejuk dia guru lain becut, drum becut. Supaya dosanya apa namanya seimbang, sama ya. Au tasaddaqa bihi, atau dia bersedekah. Diambil uang korupsi tadi, Pak. Dia bersedekah. Di jalan Allah lagi bersedekah. Nyolong sedekah lu bantu masjid 1 miliar. Padahal apa yang korupsi ya, Pak? Au anfaqahu fi sabilillah. Atau dia berinfak fi sabilillah. Ada orang yang ingin berangkat fi sabilillah, ini ada harta saya ini. Coknya. Hanya dakwah kedai, cok harta lu. Padahal uang korupsi tadi, Pak. Dia peroleh dari korupsi. Ini bagaimana ini? Jama'allahu dzalika jami'an thumma qadhafahu finnar. Itu semua dikumpulkan oleh Allah. Harta-harta haram tadi dengan dia dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam neraka semuanya. Ya. Jadi beda fikir katanya harta yang kita infakkan tadi sudah membantu kita. Tidak. Pandai membantu ya, Pak. Tidak membantu itu, Pak. Bahkan harta itulah yang menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Walaupun kita sudah berinfak di jalan Allah. Ini saya sudah bersihkan, lu bantu masjid, lu bantunya, pun bantu lewat harta haram. Ya, jadi ada ini apa namanya? Dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini seorang ahli sufi juga. Apa kata beliau? Man anfaqa minal haram, barang siapa yang berinfak dari hal yang haram, fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Gaknya nurung cok korupsi ada kau, baju haram. Dia ajak ada pernah pengajian, apa yang kurang mak pengajian. Oh kamu kurang Quran. Cok lu bantu imam. Nya urung korupsi mak cok lu bantu imam. Oh apa kurang lah. Oh kamu nak balai pengajian. Cok ju. Padu beratus juta perlai. Berapa ratus juta perlu? Ambil untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang seperti ini karena kaman tahara thauba an najas bil bauli wa thaubin najas la yatharuhu illa al-ma'. Ini seperti orang apa? Mengambil pakaian bersih, membersihkannya dengan air najis. Ya, jadi cok bajai, ini najis. Apakah najis itu hilang? Tidak hilang najis itu. Bahkan makin melekat najis itu di baju itu. Bagaimana cara menghilangkan najis itu? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri bil ma', dengan air putih bersih. Artinya apa? Kita bertaubat kepada Allah. Hanya cara lain. Kalau kita korupsi selama ini, walaupun sudah kita makan tadi, sudah menjadi daging, maka caranya bagaimana? Tinggalkan korupsi itu dan minta ampun pada Allah, tidak mengulangi lagi. Itu akan dimaafkan oleh Allah, walaupun sudah menjadi daging. Tapi dengan syarat tadi, yang sudah kita lakukan tadi itu tinggalkan semuanya. Cok ondo, nyo harta haram cok ondo. Nyo baje-baje haram tanggalkan semuanya. Jadi artinya apa? Kita itu membersihkan jiwa kita dengan air. Membersihkan air itu maka ibarat taubat. Kita taubat dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah.
Ya, saya rasa cukup. Mungkin ada yang ingin kita dialogkan, kami persilakan. Ya, ini ada juga yang man akalal haram, ini bukan hadis, Pak. Jadi kita jangan nanti salah-salah mendengar bahasa Arab nyangka hadis, Pak. Ini bukan hadis. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba alima au lam ya'lam. Barang siapa yang makan haram, ya, baik itu dia terpaksa maupun tidak terpaksa, dia tahu atau tidak tahu, ya, dia tahu atau tidak tahu. Ini bukan hadis, Pak. Ini artinya apa? Perkataan para ahli sufi. Dia tidak tahu kalau itu makanan haram, tapi dia makan juga. Kemudian dia itu terpaksa atau tidak terpaksa. Ini kata beliau asad jawarihuhu, seluruh anggota tubuhnya sudah berbuat maksiat. Ya, dia sudah berbuat maksiat. Maka sebegitu jauh orang ahli sufi itu dia menjaga dirinya. Maka ada istilah begini, wara. Wara itu ada 3. Tapi wara yang ketiga kita tidak sanggup ikuti wara yang ketiga, Pak. Ini waraknya para aulia. Bisa kita ikuti wara yang ketiga itu dengan apa? Birriyadhah, kata Imam Ghazali. Dengan terus membiasakan diri, Pak. Ini seperti orang khusyuk dalam ibadah, kan harus gitu juga. Membiasakan diri. Jadi wara yang pertama, wara yang haram. Semua orang bisa melakukan ini, Pak. Ya, kalau dia bisa membiasakan diri juga. Ini haram, pertinggalnya haram hailun. Oh teken, oh hana haram hailun. Ya. Oh rekayasa ini, nak mau saya haram itu. Ya. Artinya kita menjaga diri, Pak. Ini wara namanya. Tapi naci orang lepi baju haram. Hana tu baju pi hana mendeme na yo. Teken aja tak ada fikir. Kamu lawa-lawa ngah haram mendu. Ya, Pak. Jadi ada ibu tak baju laju. Kalau enggak kita makan dari mana kita dapat? Kita masih berpikiran seperti itu. Kita tidak tahu keberkahan atau tidak berkah. Padahal keberkahan, walaupun banyak harta, hana berkah makin memang adanya, Pak. Makin memang adanya. Ini kan yang dituntut oleh Rasulullah, walaupun sedikit tapi berkah. Ya, jadi artinya apa? Barang siapa yang makan haram tadi, dia itu sengaja atau tidak sengaja, dia tahu atau tidak tahu, ini sama asad jawarihuhu. Maka seluruh anggota tubuhnya sudah berbuat maksiat. Maka kalau orang sudah berbuat maksiat, besok dia buat maksiat lagi, ininya sudah sudah berbuat maksiat tangannya, seluruh anggota tubuhnya maksiat, maka akan malas dia pergi ke masjid, malas ini, malas itu, tangannya malas untuk bersedekah. Kenapa? Karena sudah asad jawarihuhu. Asad ini yang berbuat maksiat. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya. Yang makanya seperti warak tadi, Pak. Warak yang pertama itu warak yang haram. Maka seorang ketika dia tahu ini haram, maka langsung dia tinggalkan. Nyo haram. Nyo yang lun depu pekurun di mangan haram, hai lu bubut lun. Ya, walaupun cuma sedikit saja. Saya tidak mau. Oh ini curang, saya tidak mau. Oh ini begini, saya tidak mau. Itu warak dari haram. Walaupun ada yang juga melakukan seperti itu. Yang kedua, warak dari yang syubhat. Ini level selanjutnya, Pak. Level yang tinggi lagi. Syubhat bagaimana? Syubhat itu ragu-ragu. Nyo kipan nyo, ku butoi bahana nyo. Nyan, Pak. Nyo ku jatah lun pekon nyo. Alah jatah lun juga di karena jatah lun inan ya, Pak. Ini syubhat nih, Pak. Tapi kalau orang pada level yang kedua, maka warak dari syubhat itu akan dia munculkan dari diri dia. Munculkan bagaimana? Ala syubhat hailun hana berkah harta. Kagalah, coba juga di. Jadi harta kita sudah bercampur dengan harta anak yatim. Jadi tapi nyanyian akhirnya apa? Tidak bisa terpilah-pilah lagi. Ada duit kita 1 juta, duit tidak banyak, Pak. Duit tidak banyak. Tapi walaupun tidak banyak, ya kita makan haram satu rupiah saja, nyo tubuhnya ka buo untuk ibadah. Buo ibadah. Maka kalau kita malas beribadah berarti ada sesuatu hal pada diri kita. Apakah kita konsumsi yang haram atau maksiat yang kita lakukan atau apa sajalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syubhat itu sudah bercampur antara harta halal dan haram. Maka seorang itu tidak mau ini apa namanya? Hai kile. Alah hai lu tinggal mendang walaupun apa yang lu di sini ada. Ada uang 1 juta di situ, ada uang anak yatim, ada uang kita. Walaupun uang anak yatim cuma 100.000 saja, uang kita 900.000. Orang yang warak terhadap hal yang syubhat, maka itu akan dia tinggalkan. Dia takut apa? Untuk kenang lun dia. Hana mengata ibadah gara-gara hal bacutnya. Ya. Karena kan pernah begini. Jadi ada seorang ahli sufi, namanya siapa? Adham ya. Jadi beliau itu ketika beli korma, ya, beliau korma kayaknya. Jadi ketika berada di Mekah, beliau beli korma. Beliau akan berangkat ke Palestina. Ketika beli korma, kan ditimbang korma, ya, ditimbang korma.
Waktu ditimbang kurma itu, rupanya beliau tidak tahu ada satu kurma dari atas itu jatuh ke bawah. Dia pikir itu dari timbangan tadi yang sudah ditimbang. Beliau sekilo kayak Pak. Rupanya ada satu yang jatuh. Akhirnya diambil yang jatuh itu, dia makan. Dia tidak tahu yang jatuh itu rupanya bukan punya dia. Dia pikir dari yang sudah ditimbang tadi jatuh. Ya, rupanya dari atas jatuh ke bawah. Dia ambil, dia makan. Ketika dia sampai ke Palestina, dia sholat, beribadah. Tidak enak dia ibadahnya, tidak enak. Maka ada dua malaikat yang berdialog di depan dia. Apa dialog malaikat itu? Rugi dia beribadah selama ini, tapi tidak dikabulkan, tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Rugi dia berdoa selama ini, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika dia assalamualaikum, hai boleh tanah lu nilai katanya. Apa salah saya? Saya tidak berbuat maksiat. Akhirnya besok dia salat lagi, Pak. Dia beribadah lagi. Ada suara-suara begitu, rugi kamu salat, rugi beribadah, tapi ibadahmu tidak diterima oleh Allah. Akhirnya dia muhasabah. Pu tanah lu ni. Oh, marupa jina bawa kurma. Kita kan biasa ya, Pak. Taduk dan baju bawa rambut. Padum sekilo 20 ribu. Rasa aja, rasa 2 kilo dah rasa. Tak perlu sekilo, kami ada kau. Rasa apa? Yang hari menumai. Makanya orang yang makannya nanti perlu orang lagi kami ada lun. Yang kalau punanya hanai pulang lah, hanai pulang bangkai. Nah urung lagi yang rasa lagi rasa kali rasa nganyan Pak. Makanya kita harus minta izin dulu, Pak. Ya, minta izin. Jid lu rasa sapoh aja, nyan Pak. Nyuka sapoh ada apa? Kebiasaannya rasa sapoh nya coba. Sapoh apa nanya? Lagi ada pengah polimeng. Hai polimeng sapoh apa? Sapoh plastik coba. Bila ke sapoh api sapoh plastik. Tapi kalau secara ilmu balaghahnya enggak salah juga. Kalimatnya kan belum lengkap. Hai dah sapoh apa? Sapoh plastik masuk dulu ni. Tetapi kebiasaannya sapoh itu kan sapoh ini maknya. Harus jelaskan. BND tamu yang harum dalam perut dan nyawa. Ya, ini syubhat jenis yang warak jenis yang kedua. Ini tidak sembarangan orang juga bisa warak ini, Pak. Kita karena apa? Kita bisa membela diri, Pak. Membela diri bagaimana? Itu kan ada jatah saya di situ, Pak. Saya kan sudah bersusah payah juga, ada jatah saya di situ. Maka enggak salah kalau saya ambil harta itu. Ya, nih, Pak. Akhirnya syubhat ya, Pak ya. Maka kalau orang warak terhadap syubhat, hal-hal itu akan dia tinggalkan. Hai lu bubulu. Ya. Ini yang ketiga, ini yang susah sekali. Ini dilakukan oleh orang pada level-level paling tinggi ini, Pak. Warak terhadap hal-hal yang halal. Bagaimana warak terhadap hal yang halal? Seorang tukang, seorang pekerja, dia bekerja dengan keringatnya sendiri, Pak. Dia tidak makan haram, dia tidak ambil punya orang lain. Dia disuruh ngecat rumah orang lain, cat mulai. Dia disuruh bersihkan rumah orang lain, sapu punya sendiri, semua punya sendiri. Setelah habis dia kerja, tuannya datang, hijau peng. Nyocok 50 ribu gaji orang, dari bunga menutruk seput, cok yang peng. Dia lihat tuannya, tuannya main judi, baik korupsi ada go, hijau peng yo kelun, mak. Nyan. Itu kan halal tadi, Pak. Uang yang dia pegang itu halal. Tapi dia melihat rentetan uang itu berasal dari mana. Nyo kakak nyo tuan dunyo. Kakak hana cok nyo. Cok alehoi me nya, Pak. Mau nyumbang ke masjid pun takut ya, Pak. Nyo nyumbang ke masjid lagi hadir pun Pak. Draw kanya ngempeng-pengnya lalan neraka itu ni, Pak. Akhirnya Pak Allah hailu pikir pengyo nyan, Pak. Ini orang sudah level paling tinggi ini, Pak. Ini warak terhadap hal-hal yang halal. Lagi urung diundang oleh penajihan. Oleh orang korupsi, Pak, diundang oleh orang korupsi. Jadi dia datang situ, Pak, tapi nak makan. Datang yang bekahanan baju. Ya, yang hari korupsi mendumnya, pada baju, Pak. Gaknya ya pegeli harta ya gedanya. Ya, Pak. Ini sudah masuk level ketiga dia. Artinya apa? Dia sudah masuk level warak terhadap hal yang halal. Makanan itu kan halal ya, Pak. Makanan itu halal, Pak. Kalau orang tidak tahu dia korupsi, maka tidak tahu kalau makanan itu diperoleh dari yang haram. Kan halal. Kita diundang makan lagi di situ, kan halal itu. Tapi setelah itu dia cari-cari, dia lihat-lihat, Tuhan, nyo tuan lunyo. Jadi makanya bagaimana dengan memenuhi undangan itu wajib? Memenuhi undangan saja wajib. Makan apa wajib? Hana wajib aja. Jadi makanya ketika diundang oleh orang lain, datang saja. Undang ini. Apakah hana baju engkau? Harum mendumnya. Yang nalung kalau getekenyo kam demi harta gejuk gedanyo. Ya namanya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi ini kita lanjut lagi, Pak. Ini kata Sahal radhiyallahu anhu nya. Seorang sahabat ya. Wa man kana ta'muhu halalan, barang siapa dia itu menjaga dirinya dengan makan yang halal, Pak. Ya. Dia makan yang halal, makan yang baik walaupun sedikitnya, Pak.
Dia berikan anaknya yang halal. Semua halal dia kasih. Ata'athu jawarihuhu wa rafa'at lil khairat. Jadi makanya tangannya itu akan patuh, seluruh anggotanya itu akan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dengar azan Allahu Akbar, ija'ah juga. Kenapa? Telinganya patuh kepada Allah. Kenapa? Yang dikonsumsi oleh tubuhnya adalah yang halal. Tapi kalau yang haram, nya agak bawa-bawa Allah. Alah, katan lom. Bunuh padahal ban lehu. Nyo katan lom. Nya berarti menyona tipe lagi yang boleh tatanya. Hai pun anu pejuharu bronyo nya. Berarti ada suatu hal yang haram atau apa saja yang pada diri dia. Makanya kalau orang yang makan halal tak seperti itu. Kenapa? Karena efeknya itu bagi anggota tubuhnya. Maka inilah bahayanya kita memberikan makan kepada anak kita itu yang haram. Hana salah ni ilawan katanya hana salah ya mak. Tak salah. Kenapa? Karena kita berikan makan haram pada dia. Katanya beta korupsi dah haram. Ajuk kan nak mau tahu kita. Sekarang coba kita rubah pola pikir itu walaupun sedikit. Keberkahan itu letaknya pada harta itu letak pada keberkahan bukan pada sedikit dan banyak, tidak. Banyak orang banyak harta tapi tidak tenang hidupnya. Ada orang sedikit harta tapi tenang hidupnya. Kenapa? Keberkahan itu ada pada hartanya. Ya. Kenapa banyak itu tidak ini? Hana berkah, Pak. Nanyo naje tapi hana berkah, ya. Tak berkah. Tapi orang lain berkah, Pak. Bu sabo bungkus. Satu bungkus nasi. Ganya nanu 10 roh. Sabo bungkus habis rame-rame sama-sama. Hana karu-karu. Ya, ada satu bungkus itu keberkahan di situ, Pak. Hidup berkah gini. Nyo anu katanya 2 draw, Pak. Taplo bu kotak, yum 50 ribu, imu dawa tamoyo. Imu dawa. Bu hanai paju, kotak-kotak buku gede, Pak. Artinya apa? Keberkahan itu tidak ada. Yang bunuh bu tapo buku yum 30 ribu, kita buka di situ ipaju sama-sama draw, Pak. Keberkahan. Jadi artinya berkah itu yang dituntut adalah keberkahan, bukan banyak atau sedikitnya. Kita mencari rezeki susah kita cari. Asal halal kenapa? Asal halal kenapa? Jadi makanya di dalam halal itulah keberkahan-keberkahan al-khairat, ya di sini dikatakan al-khairat. Kebaikan-kebaikan akan diberikan pada seluruh anggota tubuh kita. Maka kita tidak senang ambil punya orang lain. Maka kalau orang senang ambil punya orang lain, artinya apa? Itu tangan dia itu sudah pernah diberikan makan dari yang haram oleh tuannya. Ya. Maka dia akan minta lagi. Maka dengan mudah sekali akan dia buat apa saja. Kenapa? Tangannya dibesarkan dengan hal yang haram. Tapi kalau dibesarkan dengan tangan yang halal, makanan halal dia akan tidak berani, Pak. Ya, tidak berani. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada ini customer juga. Mau ditanyakan kami persilakan ya, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Jadi begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena begini, yang dikatakan halal itu penyembelihannya halal, ya, jadi sembelih halal. Kemudian kambingnya juga berasal dari yang halal, bukan kambing cu. Nanti ada yang mengatakan saya halal sembelihannya sudah halal, tapi kambing cu, kambing curian, tetap tak bagus juga, ya. Jadi yang dikatakan halal itu diperoleh kambing itu dengan hal yang baik, kemudian disembelih juga dengan cara yang baik. Kalau seandainya kita ini seperti sahabat Rasulullah SAW, beliau menerima daging. Ketika itu apa dia menjumpai Rasulullah? Ya Rasulullah, kita tidak tahu bagaimana disembelih daging ini ya Rasulullah. Ya, apakah dia baca Bismillah atau tidak? Apa kata Rasulullah? Ketika kamu makan daging itu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya dia baik ragu-ragu, kan? Karena bino sekarang itu yang ini ada berapa persen itu yang jual-jual ayam itu kadang-kadang muikalun tahu TV boleh buku ini. Ya. Hanya kalian ni, hanya kalian iram juga nama. Ya. Kita nak tahu apakah ayam itu mati dalam keadaan disembelih atau mati dimasukkan ke dalam yang panas itu, air panas tadi. Nama hana mati waktu dimasukkan air panas dia mati dia. Ya. Maka ini haram ya, Pak. Ini haram. Untuk menghilangkan keraguan-raguan ini, ketika kita makan ayam, Pak, kiban deh manuknya. Ini warak namanya, Pak. Ya, berarti kalau ada orang seperti itu, dia sudah level warak deh, Pak. Kalau ada orang ini gimana ini? Ragu-ragu deh, Pak. Maka Rasulullah memberikan solusi, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya apa? Sudah mewakilinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita tidak tahu bagaimana disembelihnya. Walaupun di dalam fikih itu ada dalam kajian fikih begini. Kita itu tidak boleh cari tahu, Pak, dalam kajian fikih ya. Kan beda nanti, kajian fikih dengan tasawuf itu beda. Tasawuf itu sangat hati-hati, Pak.
Orang tasawuf orang hati-hati. Ketika dia jalan dia lihat dulu, nyo dari pane, supaya apa? Dia untuk menjaga hati dia, Pak. Dia tidak mau nanti gara-gara dosa orang lain, dia juga enggak enak beribadah. Nah, itu kalau kajian tasawuf, Pak. Tapi kalau kajian sufi tidak. Ketika kita sedang salat ini, Pak, tiba-tiba basah ya, Pak. Dalam kajian fikih itu tidak perlu mencari tahu. Aja kalian CCTV mungkin anami ini apa Nanami atau mi ang ino, aja kalian mungkin kait mi ino, ya mita hanam demi. Mita lam, so patang kasihan siapa yang pernah bawa anak kemari? Ya hanam berleba, salat terus, Allah. Kecuali ketika memang kita cium, kamu BI, Pak. Ya berarti ya weh aja, ya. Baik, anak sembahyang juga tidak mau cari tahu, bukan begitu ya. Nak mau cari tahu, kita memang ragu-ragu ini air atau bukan karena basah nih, Pak. Nggak usah cari tahu karena baunya pun tidak ada, apa-apa pun tidak ada, ya salat terus, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau di dalam wara itu, wara yang ketiga dia cari tahu, Pak. Ya, cari tahu. Ini wara yang paling tinggi dia, Pak. Dia apa? Tidak mau merusak hati dia dan ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Asy-Syanqiti itu di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, beliau mengatakan al-hijabu bainal 'abdi wa rabbih adz-dzunub. Kenapa seorang bisa terhijab di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala? Kan doa seorang hamba kan enggak terhijab ya, Pak. Kita ada berdoa tahajud kan enggak terhijab. Tapi bisa terhijab dengan dosa apa? Adz-dzunub. Kita buat dosa. Bagaimana caranya untuk menghilangkan? Hilangkan dosa itu dulu. Makanya sedikit hilangkan dosa itu. Kita bertobat kepada Allah, ma hanalu ulang li ya Allah, hanalu bubuli ya Allah. Menyonanya han li lun han li. Ya, makin li teteke yang kengkel Pak makin tu tahu dip ni Pak. Makin tu tahu dip. Aci bek teteke neken Pak, aci bek dah Pak. Lun han, nyo lagi han bu lagi. Jadi artinya apa? Kebahagiaan itu bukan pada nyo le thakre le kan benar. Makan makin banyak itu makin susah dengar, Mak. Makin susah dia tidur. Oh, gimana nih? Saya sudah pengen orang lain. Karena kalau sudah pengen orang lain, sudah membohongi orang lain, dia akan terus membohong terus sampai seumur hidupnya. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang mukmin, dia bakhil, dia krit, apakah masih dikatakan mukmin ya Rasulullah?" Masih kata Rasulullah. Apa namanya ya Rasulullah? Al-mu'min al-bakhil. Mukmin yang bakhil. Bahkan di dalam sebuah hadis juga diungkapkan al-mu'min al-bakhilu, ya, mukmin yang bakhil kredit, tapi tetap dikatakan mukmin. Yang kedua, sahabat bertanya, bagaimana kalau orang sering bohong ya Rasulullah? Apakah dikatakan mukmin? Tidak kata Rasulullah. Dia dikatakan munafik kata Rasulullah. Tidak ada orang mukmin yang berbohong. Ya, cukup. Saya rasa. Oh, tepat dulu. Ya. Ya. Tapi kalau kita buat mereka asabi mungkin susu. Ya. Tapi karena dijual minumannya mubalo dan berbeda. Ya. Oh ya. Memang sebelumnya kan ada dibuat sebab berat bersih dan berat itu ada dibuat. Jadi artinya ketika kita dicurangi itu, kita berdoa mudah-mudahan kita berkah. Yang jelas orang yang mengurangi timbangan itu berdosa. Inilah namanya wailul lil mutaffifin. Mutaffifin itu apa maknanya? At-taklil. Dia ambil labah sedikit, bacui cok labah. Tapi gara-gara bacui cok labah, itulah yang membuat dia masuk ke dalam neraka. Jadi makanya saya salut juga naurung pethominya Pak. Habis ke pethominya dalam nyalo, dia pengah ada, hai ne perida apa, munyo kurang bacui dan perida apa, jari kurang lagi apa. Ana. Ne perida, get lo perida apa lo. Lo fikir-fikir apa sih dia lagi perida apa. Artinya dia tidak mau gara-gara jual minyak itu, ibu kurang baju, dosanya makin banyak Pak, dan tidak berkah. Ya. Kita kan perlu keberkahan sekarang. Keberkahan itu muncul dari kejujuran, Pak. Keberkahan itu muncul dari suatu hal yang halal. Hana yang haram yang berkah, lu supaya berkah harta lu, tapi haram berbuah, nah berkah tetap tidak berkah. Ya. Jadi artinya nyusut, biasa kita beli gula, berkah 1 kilo, padahal kurang sekian on, Pak. Makanya bahaya sekali, Pak. Pedagang-pedagang bahaya sekali. Maka sudah diwanti-wanti oleh Allah dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Mutaffifin itu apa? Mengurangi timbangan sedikit saja celaka, apalagi banyak, ya, Pak. Sedikit saja celaka. Artinya apa? Yang sudah dia nikmati itu tidak berkah. Anaknya tidak berkah. Itu efeknya sampai ini, Pak. Sampai kemana dia berikannya? Istri tidak berkah, anak tidak berkah, usaha tidak berkah, semua tidak berkah. Yang dia makan tidak berkah. Padahal gara-gara sedikit ini, Pak. Ya, gara-gara sedikit. Seperti pemuda tadi 5 dirham. Gara-gara 2 dirham tadi, 3 dirham mana berkah 5. Makanya kalau dia tadi kata 3 dirham, kenapa ini? Karena itu adalah uang halalnya, Pak. 3 dirham tadi. Kenapa berkah? Karena uang halal. Walaupun gaji dia itu 1000 dirham, Pak.
Tetapi yang halal cuma 3 dirham, yang lain itu haram semuanya, maka tidak berkah, semua harta tidak berkah. Maka orang makin banyak duit makin susah ya, Mak. Padahal dulu ketika duit sedikit cukup duitnya. Tapi ketika saya hanatib lu hansib gaji lu. Hansib padum perlai lu perlai 20 juta. Ketika sudah digaji 20 juta, sebulan saya hansib ji lu hansib, itamah dalam sekian puluh juta. Hansib ji apa? Rupanya apa? Kenapa tidak cukup, tidak berkah? Ada methili pengharum di sini nih, Mak. Walaupun methili pengharum itu cuma sedikit saja methili. Ya. Jadi uang gaji dia 19 juta yang halal, tapi 1 juta uang yang masuk ke dia itu tidak halal, maka semua akan mempengaruhi. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.